Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Ratnaningsih, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMP Negeri 1 Kalijati, Kabupaten Subang. Berikut ini cuplikan video pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk serta kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 8. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sudah siap belajar? 100% siap. Oke, siapa kalian? Murid cerdas berkarakter. Hari ini siapa yang tidak hadir, Saya? Kenapa? Mudah-mudahan ya yang tidak ada keterangan ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian kalian juga harus tetap semangat ya. Oke, harus tetap semangat. Kita juga harus bersyukur pada hari ini kalian diberi nikmat sehat, masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti pembelajaran IPS. Anak-anak masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ya. Tidak kegiatan sosial. Ya, kemudian ya, terus Pakaian sesuai selera. ya. Memperhatikan jurusan Oke, itu keyakinan kelas kita ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi konflik dalam kehidupan sosial. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian konflik dengan benar, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial secara lengkap, menelaah cara menangani konflik sosial dengan tepat, dan yang terakhir, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait materi konflik dalam kehidupan sosial dengan penuh percaya diri dan santun. Nah, kemudian nanti kan ini sudah dibagi kelompok sesuai dengan kebiasaan kalian ya, cara bergaya belajar kalian. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditory, ada juga yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, sudah dibagi kelompok, kemudian nanti setiap kelompok ibu akan memberikan tugas untuk didiskusikan. Ada sebuah permasalahan yang harus kalian diskusikan dan kalian harus mencari pemecahan dari masalah tersebut. Ya, masalahnya tentunya kaitannya sama dengan konflik yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke materi, terlebih dahulu supaya kalian lebih fokus, lebih tenang, coba sekarang silakan duduknya dirapikan dulu. Yang menghadap ke depan, yang menghadap ke kanan, duduknya dirapikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian tangannya coba tolong disimpan di atas meja atau boleh disimpan di atas pahanya masing-masing. Posisi duduknya tegak. Oke. Posisi duduknya tegak. Rileks tapi ya. Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Kemudian tarik napas yang dalam. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Ya, keluarkan secara perlahan-lahan. Fokuskan pikiran, tenangkan pikiran. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Fokuskan pikiran.
Buang semua pikiran yang negatif. Oke, terima kasih. Selesai? Bagaimana perasaan kalian? Bisa fokus ya? Sekarang Ibu akan di sini ada sebuah video. Coba tolong diperhatikan terlebih dahulu. Barusan apa yang kalian lihat? Ada apa barusan di videonya? Ada demo. Siapa yang berdemo? Buruh pabrik. Oke. Kira-kira kenapa ya mereka berdemo? Karena tidak kekuasaan UKM di 2012. Tidak ada kepuasan. Boleh nih? Silakan. Ya, boleh nggak apa-apa? Tidak ada kekuasaan UMK di 2022. Oke, tidak ada kepuasan mengenai UMK. Untuk pengusaha biasanya mungkin mereka lebih senang menekan biaya tenaga kerja, sedangkan kalau buruh menginginkan ada kenaikan upah. Berarti di situ ada apa ya? Perbedaan ke siapa tadi? Tadi perbedaan apa tadi? Perbedaan kepentingan. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka timbul yang disebut konflik. Pintar. Oke, timbullah konflik. Lalu kalau begitu, apa sih sebenarnya konflik itu? Lalu bagaimana bisa terjadi konflik? Apa penyebabnya? Lalu kalau sudah terjadi konflik itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, untuk itu mari kita diskusikan bersama-sama. Ibu minta tolong KM-nya Radit bantu Ibu untuk membagikan Radit. Kelompok 1, karena kalian senangnya menyaksikan yang ada gambarnya, yang ada suaranya. Oh, saya apa itu? Nah, nanti belajarnya yang ini menggunakan ada video dari Ibu, kasus-kasus terjadinya konflik. Kemudian nanti yang kelompok 2 ini, karena kalian senangnya melihat gambar, lebih mudah memahami gambar, silahkan itu diamati gambarnya, lalu kaitkan dengan yang tadi kita materi itu. Apa pengertian konflik? Mengapa bisa terjadi konflik? Lalu siapa saja yang bisa berkonflik? Lalu penyebabnya apa? Dan untuk mengatasi konflik itu harus seperti apa? Itu sudah ada gambar-gambarnya. Silakan kalian amati, kemudian diskusikan LKPD-nya. Nah, kemudian ini 2 kelompok ini karena kalian itu senang bergerak, kalian itu senangnya yang apa ya, yang praktek-praktek gitu, yang kalian termasuk ke dalam golongan yang kinestetik, maka kalian boleh mengisi LKPD dengan terlebih dahulu kalian melihat materi yang sudah Ibu tempel. Boleh bergantian, nanti kelompok ini dulu lihat sebelah sana dibaca, nanti kelompok ini lihat sebelah sini dibaca, sambil kalian membawa LKPD-nya, kira-kira materinya bisa menjawab yang bagian mana. So, silahkan boleh sambil lihat ke sana keliling, kemudian ke sana. Yuk, silahkan boleh. Yuk, ini sambil dibaca dulu materi sebelah sini saya. Oke, yuk, nah, nanti gantian. Yang ini sebelah sini dulu ya, sebelah sini. Ada kesulitan kan? Ya, ya sini kan ada gambarnya ya. Nah, kemudian Ibu ada permainan dulu ya, supaya kalian fokus dalam mengerjakannya. Ibu, kalau biasanya Ibu suka bilang gajah, kalian bilang besar kan gitu ya. Semut, bilangnya kecil. Nah, sekarang kalian gak usah menyebutkan seperti itu. Jadi cukup di dalam hati saja. Cuma nanti kalau Ibu tunjuk orang yang Ibu tunjuk itu, dia harus menyebutkan. Kalau kata Ibu gajah berarti besar. Yang lainnya diam. Ya.
Kita latihan dulu ya, biar fokus, harus fokus. Gajah, dalam hati aja nggak usah dimas. Gajah, sa, ya dalam hati. Kemudian semut, kecil. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Apa itu? Jangan gajah seperti besar ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Oke, berarti udah fokus semuanya ya. Tetap kita. Nah, sekarang kelompok 4 ini akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh ditambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nadine, saya Dia. Saya David, saya Kasano. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Siapa saja yang terdapat melakukan konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, yang lainnya ada yang sama? Sama semua. Nah, oke. Untuk yang nomor 3, silakan dibacakan. Nanti ibu ingin tahu juga ini kelompok ini jawabannya apa, kelompok ini jawabannya apa, kelompok ini juga jawabannya apa. Bagaimana cara untuk menangani konflik? Ya. Menghindari, berusaha menjauh masalah yang menimbulkan konflik. Ya. Bagaimana cara untuk menangani konflik? Menghindari orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Ya. Memaksakan kehendak, berusaha menguasai lawan lawannya dan memaksa lawan yang saya yang Oke, terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Kita sekarang akan mengulas kembali apakah konflik itu. Oke, sekarang ibu mau siapa aja boleh angkat tangan yang mau menjawab. Gak usah, oke? Ya, siapa namanya? Alicia, boleh Alicia? Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Percekcokan, perselisihan, pertentangan. Bagus. Ada lagi yang mau mengemukakan selain Alicia pengertian konflik? Tidak ada. Oh boleh. Siapa Neng? Berdiri aku biar kelihatan di belakang. Oke. Konflik. Pengertian konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Oke, menentang pihak lawan. Perselisihan, percekcokan itu adalah konflik. Nah, oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu tentang konflik? Sudah? Ini yang kelompok ini sudah jelas? Sudah jelas? Kelompok itu? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Jelas. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, karena kalian sudah memahami materi tentang konflik, maka selanjutnya Ibu ingin kalian nanti di rumah untuk yang kelompok 1, nanti ini di rumah bikin video menggambarkan salah satu contoh konflik yang terjadi antar teman. Kelompok 2 yang ini kalian coba buat poster tentang konflik sosial. Ini sama kelompok ini kalian bermain peran. Jadi kalian nanti rencanakan untuk membuat pementasan di kelas yang mencerminkan terjadinya konflik. Misalkan konflik antara kelompok 3 dengan kelompok 4 misalkan. Kalau bakwan boleh. Konfliknya. Ya, itu kapan nanti dikumpul dipentaskannya? Minggu depan. Sepertemuan lagi dengan pelajaran ibu, nanti kelompok ini akan pentas ya. Kemudian ini juga sama, nanti kita akan undang ya tayangan videonya seperti apa. Dan ini
Kita sudah mempelajari tentang konflik. Apa saja yang dipelajari dari konflik? Pengertian, Ayo next. Oke, yang lainnya silahkan ya. Ayo. Pertama pengertian konflik. Kedua, siapa saja yang melakukan konflik. Ya. Ketiga, cara Penyebar. cara kedua. Pertama pengertian konflik. Yang kedua, Yang merusak konflik. kemudian yang ketiga, Terjadinya konflik. yang kedua, Menangani konflik. cara menangani konflik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Benar? Iya ya. Oke. Maka kalian tetap bersemangat dan belajar. Saya videonya. Bagaimana videonya seru? Apa nilai yang bisa diambil dari itu? Jangan pantang menyerah. Kemudian, selain pantang menyerah, tetap harus mati satu tunggu 1000 katanya. Oke. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, mengalami hal yang tidak mengenakan dalam usaha kalian untuk mencari ilmu, kalian harus pantang menyerah. Dalam arti apa? Terus belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, kemudian jangan lupa minggu depan tugasnya ya. Nah, kemudian selain itu juga harian setelah menyelesaikan tugas ini kita akan melanjutkan ke materi integrasi dalam kehidupan masyarakat sosial. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan KM-nya rajin dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika mulai membuat perencanaan hingga melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, saya merasa tertantang sekaligus senang. Saya merasa tertantang karena saya harus memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Sedangkan saya merasa senang karena dalam pembelajaran ini terdapat upaya untuk memfasilitasi potensi masing-masing murid yang berbeda-beda. Saya melaksanakan 2 diferensiasi dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi proses, saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Dalam diferensiasi produk, saya memberikan tugas pada murid saya untuk menghasilkan karya sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yaitu: pertama, saya belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar mereka. Kedua, saya belajar menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE yang tepat. Saya juga belajar menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan profil belajarnya. Selain itu, saya pun belajar mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran yang saya dapatkan yang ketiga, saya lebih memahami bahwa bakat dan minat murid itu berbeda-beda.
Sehingga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, maka dapat mendorong murid mengembangkan bakat dan minatnya. Para murid melalui proses belajar yang berbeda-beda akhirnya mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan minatnya tanpa ada paksaan, sehingga murid mengerjakan dengan senang dan lebih bebas atau lebih merdeka. Namun tujuan pembelajaran tetap tercapai. Pembelajaran yang keempat, saya belajar tentang bagaimana menggunakan teknik KSE yang tepat dalam pembelajaran. Sehingga ketika kita sudah menentukan bahan ajar dan tujuan pembelajaran, kita dapat memilih teknik KSE yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, maka seorang guru akan mampu melayani murid-murid sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tentu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru hanya menuntun, bahwa anak sudah memiliki kekuatan dan kodratnya masing-masing. Sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, dahulu saya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yang sudah saya pelajari, tentunya dapat saya terapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Saya akan terus berupaya untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yang tepat sehingga murid-murid akan merasakan merdeka belajar karena minat, bakat, dan potensinya selalu diperhatikan oleh guru. Selain itu, terdapat pembelajaran bagaimana mengelola kompetensi sosial emosional yang tepat sehingga merdeka belajar menjadi semangat baru dalam proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.